Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudiana dari kampus Politeknik Negeri Indramayu dengan nomor NIM 1904054. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembuatan ladder diagram menggunakan aplikasi software GXWorks 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah otomasi industri. Di sini saya akan mengerjakan latihan 2-6. Di sini ada beberapa latihan 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk latihan satunya sendiri seperti apa yang sudah pernah saya presentasikan di video yang sebelumnya. Baik, langsung saja kita membuka aplikasi GXWorks-nya. Lalu kita pencet, kita tekan project, lalu new. Lalu di sini saya akan memakai series FX CPU tipe sudah tersetting FX3U. Lalu menggunakan tipe project simple project dan language-nya saya menggunakan ladder. Oke. Kita tekan OK. Lalu kita tunggu sinak. Jadi di sini saya akan menjelaskan latihan 2-nya terlebih dahulu. Kita lihat dari gambar yang sebelumnya di latihan 2 ini. Di sini berdasarkan gambar kita akan memakai 4 input. Kita akan memakai 4 input, di mana 2 input ini start, ada 2 tombol start, dan 2 input lainnya ada 2 tombol stop, dan memakai aktuator sebanyak 2 buah, yaitu pompa 1 dan pompa 2, atau pump 1 dan pump 2. Oke, lalu kita lihat juga instruksinya. Di sini instruksi yang pertama, pump 1 bisa on dan off setiap saat. Jadi artinya si output yang pertama ataupun pump 1 ini dia memiliki fungsi ataupun bakal bekerja tidak bergantung pada komponen yang lain. Jadi langsung saja kita buat ladder diagramnya. Kita tekan, kita memakai X0. Di sini saya akan memakai tombol start. X0 ini untuk tombol start, di mana dengan jenis normally open seperti pada umumnya tombol start. Lalu saya juga akan membuat tombol stopnya juga di sini. Kita simbolkan dengan X1 normally close. Tombol stop diidentikan dengan normally close sama dengan emergency. Lalu untuk 2 input pertama ini, satu pasang start dan stop ini, dia akan mengaktifkan pompa 1 atau pump 1, di mana saya simbolkan dengan Y0. Saya simbolkan dengan Y0. Lalu saya jadikan output. Kita pilih ini. Kita pilih yang bernama coil. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk, sudah aktif si pompa 1 ini. Lalu kita lihat lagi dari instruksi yang pertama, pump 1 bisa on dan off setiap saat. Jadi dia akan terus menyala gitu. Ketika nanti si tombol startnya kita yang tadinya kita beri force menjadi on, aktif gitu ya. Lalu kita matikan lagi, dia akan tetap on gitu walaupun si tombol startnya diaktifkan, walaupun tombol startnya dimatikan. Karena di sini pump 1 bisa on dan off setiap saat. Jadi pada ladder diagramnya kita jumper ataupun kita paralelkan ke bawah, di mana si output Y0 ini kita jadikan sebagai input. Oke. Lalu di sini juga kita akan beri paralel ya di sini. Titik terakhir sebelum ada tombol stop. Oke, di sini untuk ladder diagram
pada output yang pertama, pada pompa pertama sudah selesai. Lalu kita buat juga pada pompa yang kedua. Di sini kita lihat juga pada instruksi yang kedua, pump 2 bisa on setelah pump 1 on. Maka dari itu hasil dari pompa 1 ini yang telah on, kita paralelkan juga pada ladder yang bagian pompa 2. Oke. Di sini Y0 juga di sini akan kita paralelkan, normally open. Oke. Lalu seperti ladder diagram yang di atas, kita juga akan memakai 2 input lagi, satu start dan satu stop. Oke, kita akan membuat startnya dulu. X0 dan X1 sudah terpakai, kita pakai X2. Normally open untuk start. Oke. Lalu kita juga membuat normally close untuk stop. X3 berarti. Oke. Lalu output juga kita nyalakan. Untuk menggerakkan pompa 2 kita simbolkan dengan Y1. Kita jadikan output coil. Oke. Lalu kita lihat lagi instruksinya. Di sini hampir sama dengan pompa yang di atas. Apa sih ketika si X2 ini sudah diberi force, ketika X2 ini sudah diberi force, lalu pompa 2 menyala, ketika pump 2 ini force-nya kita matikan lagi, dia akan tetap bergerak gitu, pompa 2-nya atau Y1-nya. Maka dari itu di sini juga akan kita paralelkan output dari Y1 ini yang tadinya output menjadi input. Y1. Oke. Di sini kita paralelkan. Ini tidak berbeda jauh dengan ladder diagram yang di atas. Mungkin bedanya di sini kita beri paralel output dari pompa pertama dulu. Untuk ladder yang ini sama saja dengan yang di atas. Oke. Di sini juga kita paralelkan. Oke. Nah, lalu untuk instruksi yang ketiga akan saya jelaskan ketika sudah saya start ataupun sudah saya simulasikan si GX Force ini. Kita compile dulu, lalu reboot all. Oke, sudah kekunci untuk ladder diagram yang telah saya buat. Lalu selanjutnya saya pencet debug atau langsung saja kita pilih start yang ada di samping, yang lambang ini, simbol ini. Start, stop simulation. Dimana di sini kita run. Oke, di sini sudah 100%. Lalu saya klik close. Oke, di sini pada inputan X1 dan X3 atau yang menyimbolkan bagian stop pada input, dia sudah teraliri listrik karena dari rangkaiannya sudah rangkaian tertutup. Jadi ketika start ini sudah kita simulasikan, silinder diagram ini otomatis sudah ada aliran listrik ke sini. Namun belum sampai ke output Y0 dan Y1 ataupun pompa 1 dan pompa 2 karena pada inputan tombol startnya masih normally open atau masih terputus. Harus kita beri force strip dahulu. Pertama, contoh di sini pada outputan Y0 ataupun pompa 1, saya akan memberikan force pada X0 dengan cara klik kanan, lalu pilih debug, lalu modify value. Lalu si X0 ini yang tadi normally open, saya beri force, saya on-kan. Oke. Nah, bisa kita lihat ketika si input start dari X0 ini saya beri force, dia akan menyambung dan mengalirkan listrik ke arah output dari si Y0 ini, sehingga si pompa 1 ataupun Y0 ini akan bergerak gitu karena sudah teraliri listrik. Nah, di sini kan saya juga telah
setelah mengparalelkan ke ladder diagram yang bagian atas untuk menggunakan pompa 1 juga, karena berfungsi untuk sesuai instruksi yang pertama. Pompa 1 bisa on dan off setiap saat. Jadi artinya di sini tuh ketika yang tadinya si input start ini sudah kita beri force, dia menjalankan output Y0, dia ketika kita matikan, kita off kan, dia akan tetap bergerak gitu, si pompa 1 ini, karena sudah kita paralelkan. Oke. Lalu kita kembalikan lagi. Oke. Lalu pada instruksi yang kedua, pump 2 bisa on setelah pump 1 on. Artinya si pump 2 akan bisa on ketika pump 1 ini on. Artinya si pump 2 ini kegunaannya ataupun cara kerjanya bergantung pada komponen yang lain, yaitu pada komponen pump 1. Kita lihat di sini kan pompa 2 ataupun Y1, saya memparalelkan bagian output dari pompa yang pertama ini ke ladder diagram bagian bawah yang untuk menggerakkan pompa 2. Di sini saya paralelkan. Karena si pompa 2 ini ataupun Y1 ini fungsinya bergantung pada pompa yang pertama. Oke. Lalu saya beri force pada tombol start yang menggerakkan output pompa yang kedua atau Y1. Saya beri force. Saya on kan. Nah, bisa kita lihat setelah tombol start pada ladder diagram bagian bawah saya beri force, aliran listrik di sini ataupun rangkaian di sini akan teraliri aliran listrik sehingga dapat menggerakkan pompa 2 ataupun Y1 ini. Lalu kita lihat juga pada instruksi yang ketiga. Jika pump 1 di off, maka pump 2 akan ikut off. Hampir mirip dengan instruksi yang kedua, namun ini bisa dikatakan kebalikannya. Tadi karena pump 2 ini bergantung pada pump 1, otomatis ketika pump 1 ini saya off, pump 2 juga akan ikut off. Contoh, di sini pump 1 kan di off kan melalui inputan tombol stop. Inputan tombol stop pada pump yang 1. Oke. Inputan tombol stop pada pump 1 ini saya beri force juga. Yang tadinya on saya jadikan off. Ataupun saya on kan ini. Oke. Bisa kita lihat saya memberikan force pada tombol stop di pump 1, di rangkaian pump 1 atau ladder diagram bagian atas, namun si pump 2 juga ikut mati. Karena sesuai instruksi yang tadi, pump 1 ketika di off, pump 2 juga akan ikut off. Jadi ada pengaruh gitu. Lalu ya bisa kita lihat juga seperti ini. Karena output dari pump 1 ini kan sudah kita paralelkan. Ketika ini ya kita putus, tidak ada aliran yang mengarah ke output Y0 gitu. Otomatis ketika kita paralelkan juga tetap tidak akan bekerja. Mungkin cukup sekian, itu saja penjelasan dari saya untuk latihan 2. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini setelah sebelumnya kita telah membuat rangkaian pada ladder diagram, sebelum nanti kita akan lanjut ke arah cara pemasangan kabelnya di meja ataupun tahap wiring, saya akan mencoba menjelaskan dulu rangkaian ataupun sirkuit pada bentuk elektriknya. Di sini saya membuat rangkaian ini menggunakan solid work electric. Di sini saya menggunakan jenis Mitsubishi FX3U. Nah, di sini kan saya memakai 4 tombol ya, switch button ataupun push button, di mana dari 4 tombol ini nanti ada yang dua akan menjadi start,
2 akan menjadi tombol stop. Di sini juga saya akan memakai dua output. Ini bisa dikatakan sebagai input ya. Nanti memakai X0, X1, X2 dan X3. Lalu di sini memakai dua output ataupun keluaran yang disimbolkan dengan Y0 dan Y1 sebagai aktuator. Jadi nanti di sini rangkaiannya kurang lebih seperti contoh pada SS ini kita sambungkan pada listrik dengan tegangan rendah atau DC positif, sedangkan untuk COM satunya untuk penghubung kepada output ya, dia disambungkan pada tegangan DC yang negatif yang 24 volt. Lalu di sini kita untuk bagian inputnya kita sambungkan kepada bagian COM1 atau bisa dibilang kita jumper. Lalu di sini juga kita akan memakai relay. Relay ini nanti kita hubungkan pada ini juga kita jumper bagian coil. Bagian coilnya nanti akan kita jumper melalui SS positif 24 volt. Nanti yang akan dijelaskan ulang pada bagian wiringnya. Nah, di sini ada perbesaran penggunaan tegangan AC atau tegangan tinggi. Di sini saya menyimbolkan untuk yang warna merah sebagai negatif, sedangkan warna hitam sebagai positif. Walaupun secara umum merah biasanya disimbolkan untuk tanda positif ya. Cuma di sini saya balik jadi negatif. Nanti di sini kan kita memakai tegangan 220 volt. Nanti kita hubungkan tegangan ini dari power supply yang bagian positif. Lalu kita sambungkan pada relay yang jadi pada relay ini kita akan pada relay terdapat 3 jumlah ya. Di sini saya memakai dua relay ya, relay yang di baris pertama, lalu relay di baris kedua, lalu disambungkan dengan kontak normally open, kontak relay yang normally open. Lalu untuk keluarannya disambungkan pada aktuator ataupun output, disambungkan pada output yang 2, dimasukkan pada input dari kontaktor yang pertama A1 ini. Lalu untuk bagian output dari kontaktor 1 ini dia dihubungkan pada tegangan tinggi yang ataupun tegangan AC yang negatif yang merah ini. Begitupun dengan kontaktor yang kedua ataupun relay di baris yang kedua. Nanti kita jumper di bagian sini. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai sirkuit elektrik pada sebelum ke tahap wiring. Untuk selanjutnya nanti akan kita coba ke tahap wiringnya. Terima kasih. Lanjut setelah kita sudah mencoba disimulasi diagramnya yang di box, baru kita terapkan ke bagian PLC-nya gitu. Kita lanjutkan ke bagian wiringnya. Pertama kita sambungkan dulu bagian dari SS, ambil tegangan dari plus 24 volt. Lalu dari sisi negatifnya kita ambil kita gambarkan saja untuk dari tegangan output COM 1 ini atau sisi negatifnya kita ambil tegangan dari negatif 24 volt atau 6 volt, tegangan rendah DC. Lalu kita akan memakai 4 input ataupun 4 push button atau switch sebagainya. Jadi kita jumperkan ambil dari tegangan negatif 24 volt.
Setelah itu kita akan memainkan input dari X. Kita mainkan dengan cara X0 kita sambungkan pada push button 1. Kita memakai normal open semua. Push button 1. Lalu untuk X1 nya kita sambungkan pada push button yang ketiga yang normal open. Lalu untuk input yang X2 kita jadikan sebagai tombol start pada untuk pompa yang kedua pada push button 2. Lalu untuk yang input X3 kita jadikan tombol stop pada push button yang keempat normal open. Baik, lalu kita akan memainkan bagian outputnya atau bagian Y nya dengan cara untuk input yang Y0 ataupun di sini kita gambarkan dengan kontaktor atau di ladder diagramnya yang kita simbolkan sebagai pompa pertama. Kita sambungkan kepada relay coil bagian negatif 24 volt. Dan juga untuk output yang kedua atau Y1 kita sambungkan juga pada bagian relay yang kedua pada coil negatif. Lalu untuk bagian yang positifnya kita gambar saja yang diisi coil 24 volt pada SS untuk ambil tegangan dari 24 yang di power supply. Lalu ini juga kita ambil dari 24 volt kita gambar saja. Oke. Lalu untuk bagian tegangan yang tinggi atau tegangan AC ya, kita sambungkan dari sini ke bagian kita ambil dari bagian tegangan tinggi yang 24 volt yang L. Lalu untuk keluarannya sendiri di sini kan ada dua urutan relay ya. Ini kita anggap sebagai relay yang pertama. Ini untuk relay yang kedua. Untuk relay yang pertama kita fokuskan pada kontaktor yang pertama pada bagian A1 atau bagian positif kita sambungkan. Lalu untuk keluarannya kita ambil ada tegangan tinggi yang negatif 220 volt. Lalu untuk relay yang bagian kedua kita jumper juga. Kita jumper agar terdapat tegangan tinggi juga pada output relay yang kedua, pada output kontaktor yang kedua. Lalu untuk bagian inputnya atau A1 nya kita ambil pada normal sini. Dan untuk bagian A2 atau keluaran dari si kontaktor ini kita gambar saja seperti pada kontaktor yang pertama. Oke. Lalu yang terakhir kita sambungkan saja penghubung tegangan dari power supply kepada PLC. Oke, akan saya coba untuk menyalakan. PLC sudah menyala. Jadi di sini tuh kita akan memakai 4 input ya, X0, X2, X1 dan X3. Untuk X0 dan X2 kita jadikan sebagai tombol start. Tombol start baik itu X0 sebagai tombol start kontaktor yang pertama atau output yang pertama Y0, sedangkan untuk tombol start yang X2 kita jadikan sebagai tombol start untuk kontaktor yang kedua atau Y1. Sedangkan untuk X1 di sini untuk tombol stop pada kontaktor yang pertama, sedangkan untuk X3 nya kita jadikan untuk push button 4 nya ya,
kita jadikan sebagai tombol stop untuk kontaktor yang kedua. Langsung saja kita nyalakan ya kontaktor yang pertama dengan cara menekan tombol start X0. Oke, sudah menyala. Lalu untuk menyalakan kontaktor yang kedua kita memakai inputan yang X2. Ini juga menyala. Lalu untuk instruksinya sendiri X2 hanya akan menyala jika X1 jika Y0 ini atau kontaktor pertama ini menyala. Sedangkan ketika kontaktor pertama ini kita matikan dengan cara menekan tombol stop pada X1 ya, si kontaktor kedua juga akan ikut mati. Lalu kita coba lagi. Nah, sedangkan untuk kebalikannya ya, jika kontaktor kedua ini kita matikan dengan cara menekan tombol stop pada X3 ya, atau pada push button 4, dia hanya akan mematikan kontaktor yang kedua. Oke, cukup sekian. Terima kasih.